Manusia adalah produk lingkungan. Lingkungan yang baik membuat manusia cenderung menjadi baik. Sebaliknya lingkungan yang buruk membuat manusia cenderung menjadi buruk. Nah, definisi baik dan buruk itu bisa soal pinter, berbudi baik, kemudian sukses, itu disebut baik ya. Kaya itu baik. Nah, kalau disebut buruk itu adalah bodoh, jahat, malas, miskin, pecundang gitu kayaknya. Jadi kita definisikan baik dan buruk dulu ya, bukan melulu soal saleh atau salah, bukan. Tapi baik dan buruk itu baik positif, sukses, kaya, hebat, berguna. Buruk itu negatif, gagal, miskin, jahat, dan tidak berguna. Gitu kira-kiranya kita sepakat. Nah, lingkungan itu siapa? Ya, lingkungan kita dimulai dari keluarga. Keluarga itu ada orang tua, ada kakek nenek, ada saudara-saudara, ada anak gitu ya. Itu family, keluarga. Yang kedua, lebih dekat lagi adalah lingkungan di rumah, tempat teman bermain di rumah, di dekat rumah ya, perumahan. Dan kalau tidak bisa bermain di sekitar rumah, maka lingkungan terdekat lain adalah sekolah, sekolahan ataukah kampus gitu ya. Pokoknya tempat kita setiap hari, hampir setiap hari bertemu, berkumpul dengan orang-orang. Yang ketiga, lingkungan kita apa itu? Teman bermain, teman kuliah, teman sekolah, teman ibadah gitu ya. Jadi ketiga ini bisa disebut dengan lingkungan keagamaan gitu ya. Agama adalah kategori lingkungan. Nanti saya jelaskan apa peran tiga faktor lebar ini. Keempat ini sosial media, lingkungan makro, dan di luar tiga ini yang dijangkau melalui internet atau dunia maya. Yang pertama, kenapa kalau saya katakan tadi lingkungan yang baik membuat seseorang cenderung jadi orang baik. Kalau orang tuanya baik, berbudi pekerti, berpikiran positif, berperilaku positif, rajin, sukses, kaya, terhormat gitu ya, maka dia yang kedua, orang tuanya mendidik, mengatakan bahwa ikuti ayah, ikuti ibu gitu ya, teladani ayah ibu bisa begini karena melakukan ABCDFG. Jadi kamu walaupun tidak perlu harus persis seperti yang ayah ibu lakukan, tapi tahu patronnya, tahu patron metodologinya, tahu tips and tricksnya, ABCDFG. Nanti kamu boleh kembangkan, modifikasi, atau improve sesuai talenta kamu masing-masing. Tapi beginilah tata cara yang membuat ayah ibu ini menjadi orang yang sukses, kaya, berguna, dan berkarakter baik. Gitu ya. Kalau orang tua ini mengajar dengan teladan, maka anak-anak cenderung untuk menuruti, mematuhi, dan mengikuti. Mau meniru gitu ya, apa yang orang tuanya lakukan. Tapi kalau orang tua itu hanya bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan sendiri, itu tentu bukan yang saya maksud akan diikuti oleh anak-anaknya dengan baik. Saya kasih contoh gini ya, kamu harus rajin, harus pintar supaya jadi orang sukses kaya. Orang tua ngajarkan itu kepada anak-anaknya. Apakah anak-anak akan mengikuti atau tidak tergantung sekarang kondisi orang tuanya itu sukses kaya atau tidak, gitu ya. Kalau orang tuanya sendiri ibarat kata kepala jadi kaki, kaki jadi kepala nggak kaya, mengajarkan hal seperti itu anak yang bilang tidak akan diikuti, betul tidak? Karena ini cuma bisa khotbah tok, cuma bisa ceramah tok, tapi tidak bisa melakukan dan atau membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang begini dalam kategori yang bisa diteladani. Tapi kalau mereka sudah membuktikan apa yang diajarkan itu diterapkan dan berhasil, maka bisa berkata follow me, ya, ikuti saya. Dan anak-anak atau lingkungannya atau orang yang diajarkannya akan mengikuti karena mau juga jadi orang baik, sukses, kaya, berguna, betul tidak? Nah, sebaliknya kalau ada orang tua yang buruk, tiap hari kerjanya ini berantem. Kalau bukan berantem gara-gara ayahnya ini pulang mabuk atau habis judi koprok apa? Judi lah ya, judi sama teman-temannya. Kemudian nggak punya duit, minta perhiasan istrinya dijual untuk bayar hutang, nggak dikasih, berantem, misalnya gitu ya. Lantas ini orang yang model begini, ya ibunya nggak mengurus anak-anak karena merasa percuma punya laki buruk, mending gue juga urusan diri sendiri. Nah, ini anak-anak seperti seperti onak duri, seperti tanaman ilalang, tumbuh di padang, besar alat kadarnya apa adanya, bahkan belajar dari yang buruk. Kalau orang tua buruk mau ngajar baik susah. Coba mau ngomong apa nih bapak kepada anak-anak? Misalnya anak-anaknya hobinya tawuran, tuh anak yang tawuran itu perhatikan saja, orang tuanya pasti belangsak juga. Nggak ada orang tua yang memberikan teladan baik, anak-anaknya tawuran, pakai pedang, bunuh atau siksa teman-temannya sebaya, nggak ada. Anak-anak yang belangsak, brengsek, bajingan, tengik, jahat, karena orang tuanya juga bajingan, tengik, jahat.
Kalau tidak bajingan tengah jahat, berarti ini orang tua nggak bisa mendidik anak. Tidak bisa mendidik, tidak bisa memberikan suri teladan, sehingga anak-anaknya liar. Belajar dari orang yang keliru, dari lingkungan yang keliru, akhirnya jadi orang yang belangsak. Jadi orang yang jahat, yang bodoh, yang belugaran. Jadi orang tua ini harus menjadi teladan. Kalau dia mau berantem, bertengkar, ribut, misalnya ribut mulut, tidak sependapat, jangan di depan anak-anak. Masuk ke kamar malam-malam, ini mau ribut-ribut, aja jangan kedengaran orang gitu ya. Tidak sependapat ya bagaimana, kayak silahkan jangan kedengaran orang di luar kalian berdua. Supaya anak-anak tidak tahu bahwa ribut itu bagian dari hidup rumah tangga juga. Karena mereka tidak pernah mendengar. Jadi kalau diajarkan harus baik, harus harmonis, mereka pikir benar. Jadi bisa hidup harmonis. Ini orang apa ayah itu ya. Kakek nenek juga gitu ya. Kakek nenek itu jadi ikut campur. Ngurus anak nggak becus, ngurus cucu mau gitu kira-kira. Anak nggak mau diurus, tapi cucu diurus, ikut campur. Enggak, itu bukan urusan you, kakek nenek. Kakek nenek itu main sama cucu boleh, ngurus jangan. Mengajarkan ini itu, melarang ini itu, menghimbau ini itu, jangan. Itu tugas orang tuanya, bukan tugas kakek nenek ya. Itu bukan tanggung jawab you dan bukan hak you untuk mengurus. Sehingga biarkan orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak benar, you sebagai orang tuanya orang tua ini ajar anak-anak you, jangan cucu yang diajar, anak-anak you yang diajar gitu ya. Kemudian lingkungan yang lebih dekat ya, lingkungan pergaulan. Kalau Anda main sehari-hari pulang sekolah misalnya ya, main sama orang-orang sekampung Anda, orang yang nggak benar misalnya main kartu judi kah, apakah main apa, Anda bentaran jadi judi. Kalau you main sama orang yang benar ya, belajar bersama, latihan musik bersama, you bisa jadi orang benar. Tergantung lingkungan pergaulan you. Karena ada tertulis bahwa pergaulan yang buruk merusak kepribadian yang baik, gitu kira-kira ya. Nah yang lebih jauh sekolahan. Kalau sekolahan banyak anak-anak yang belangsak, anak-anak yang salah didik, anak-anak yang tidak dididik oleh orang tuanya, anak-anak yang orang tuanya jahat dan atau terlalu reproduksi diri sendiri, sehingga ini anak-anak menjadi moralnya dan sikap mentalnya jelek. Masuk sekolah, ketemu dengan anak-anak yang baik, bisa merusak ya, anak-anak bisa dibully, dikeroyok rame-rame. Akhirnya supaya nggak dikeroyok, dia masuk ke geng itu. Jadi rusak. Di rumah dididik baik, di sekolah kedidik yang buruk. Jadi pilih sekolah pun lihat-lihat ya, jangan karena murah atau gratisannya, tapi lihat siapa mereka. Siapa mereka? Makanya banyak orang mau menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang prestisius, yang berprestasi, yang sudah mendapatkan piala ini dan itu, walaupun mahal bagaimana pun dibelain. Kenapa? Karena lingkungan. One day mereka juga akan dapat network dari teman-teman yang sekaliber gitu, yang bagus, yang baik, yang orang tuanya sukses kaya dan atau bermartabat. Jadi sekolah juga penting. Yang ketiga, agama. Yuk agamanya bagaimana? Kalau masuk ke agama yang benar, you jadi benar. Masuk ke agama yang nggak benar, you jadi nggak benar. Nah yang saya maksud agama benar tidak benar itu bukan agamanya ya, tetapi yang mengurusi agama itu, mengajarkan agama itu. Agama kan misal agama A, tapi kan agama A itu bukan hanya diajar oleh satu orang di satu tempat, betul tidak? Di banyak tempat oleh banyak orang. Tergantung ini orang yang mengajar agama ini bagus, baik atau tidak karakternya. Jadi cuma pinter ceramah, pinter khotbah, tidak pinter melakukan, atau yang berkhotbah pinter melakukan pinter. Apakah dia itu leading by doing, gitu ya, preaching by doing, atau cuma khutbah toh? Kalau cuma khutbah toh bisa saja salah mengkhutbahkan, salah mengarahkan jemaat umat sehingga rusak. Jadi kalau Anda lihat orang makin beragama makin bejat, makin rusak, makin jahat, bukan salah agamanya bro sis, salah yang ngajarkan itu agama. Karena ini orang juga salah diajar oleh orang yang salah diajar oleh orang yang salah diajar, terus saja merembet. Makanya lihat hati-hati. Agama A kan bukan hanya ada di tempat A, bisa di tempat B, di tempat C. Agama A kan bukan hanya diajar oleh pemimpin A, bisa oleh pengkhotbah B, pengkhotbah C. Pilihlah pengajar agama, pengkhotbah agama itu yang preaching by doing, khutbah dengan melakukan. Terus dikatakan Tuhan sangat baik, maka kita harus jadi orang baik, maka dia harus baik. Gitu loh. Jangan ibarat kata harus baik, tapi dia jahat. Itu bukan hanya munafik itu bejat ya, itu manipulatif, itu penipu, karena you telah mengatakan, mengajarkan yang tidak benar, tidak dilakukan, gitu kira-kira. Tiga ini manusia produk lingkungan. Kalau mau benar harus cari lingkungan yang benar. Kalau mau orang benar, bikin lingkungan yang benar, dari rumah tangga ke sekolah atau pergaulan teman-teman dekat. Dan ketiga, keagamaan, sosial, pengajaran moral yang benar ya. Jadi lingkungan membentuk karakter, atau manusia produk lingkungan, bisa bagus bisa jelek tergantung lingkungannya seperti apa. Dan tugas kita sebetulnya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kehidupan manusia, orang, anak-anak kita, apakah kita yang baik, berbudi pekerti baik, berbudi luhur, berbudi karakter mulia, yang sukses, yang kaya, yang berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang kita targetkan untuk terjadi, dan itu menjadi target tugas kita bersama-sama. Gak bisa satu orang atau satu dua pemimpin. Paguyuban rame-rame kita keroyok, bikin itu kondusif.